Mana? Halo guys, balik lagi di testing satu ya. Anjay Gurinjay bareng Jay. Di sini gua mempunyai masalah yang sangat besar, yaitu uang sebenarnya. Anjing. Jadi gua mencoba untuk live streaming dengan kamera DSLR, ternyata kameranya itu terlalu panas. Jadi off sendiri, blank hitam semua. Untuk itu baterai udah gue beliin DC coupler. Jadi DC coupler itu berbentuk, ini kamera gue DSLR Nikon D3200. eh, DC couplernya NL14, tapi ya tetap warningnya sih di kamera gue, hmm, kameranya terlalu panas ya, nggak kuat. Bingung gue anjir. Kalau pakai handycam, ternyata handycam gue udah terlalu lama, jadi nggak bisa dipakai. Nah, nanti ini berapa menit mau mati nih, gue lagi ngetes nih bro. Ini udah hampir jam 6, setengah 6 ya. Alhamdulillah udah subuh nih. Udah pada sholat subuh belum nih guys? Kalau gue sih belum. Ya, inilah. Melanjutkan yang tadi sebenarnya, yang sempet live streaming barusan, tapi ya yang komen-komennya itu gue lupa lagi tadi. Stoknya apaan? Satu truk hilang. Kalau ada yang Terus hilang. pengen membahas sesuatu ya silahkan aja nih, mumpung lagi Barang langka online, sekarang, belum men. tidur juga. Jadi gua dari Tegal nih, tadi dari Cing, Tegal jam itu yang mau gue kasih tahu lu tadi 2 di dalam. siang Baru inget gue. berangkat ke Jakarta, nyampe sekitar jam 8 ya, lewat Pantura soalnya biar menghemat uang. Jadi lewat Pantura, sampai jam 8 langsung ke markasnya Fantek Merchandise di Petukangan Utara nih, di distro. Di sini distronya juga lumayan lengkap ini, untuk baju-baju metal, CD dan topi dan segala aksesoris. Eh, Salah satu mungkin bisa dibilang distributor merchandise terlengkap ya di Jakarta, atau terbesar lah untuk distributor ya, bukannya untuk reseller, maksudnya bukan satu brand. Jadi dia banyak brand, baik itu brand dari Bandung, dari Bali, dari Jakarta, dari Tangerang, semua hampir lengkap di sini. Nah, jadi kalian bisa, kalau mau order bisa di Shopee, hmm, Facebook, WhatsApp, ataupun website dia yang lain lah. Silakan dicek. Mungkin kalau kayak di Shopee itu ada potongan harga dan lain-lain. Ayo, yang online siapa aja nih? Ada 5 orang, tapi belum ada yang komen nih. Anjay Gurinjay, Anjay Gurinjay. Ini sedang testing doang nih. Kualitas videonya gimana? Komenin dong kualitas audionya gimana. Soalnya gue kalau bikin apa-apa ya nanggung sih duit, namanya pengangguran, gimana lagi. Kudu bayar mobil juga, nganggur. Membicarakan tadi sih yang video awal yang sebelum off itu, membicarakan tentang dampak COVID-19 terhadap event metal di Indonesia ya, atau gigs underground. Seperti kita tahu, banyak gig atau event yang ditunda, seperti sebesar Hammer Sonic sekalipun ditunda sampai Januari ternyata. Dan sayangnya kita sudah membeli tiket yang bisa dibilang untuk ukuran kita itu mahal apa enggak ya? Dibilang mahal juga enggak sih, karena gue stylenya itu Slipknot.
dan mungkin kita nonton Slipknot itu sekali seumur hidup ya. Jadi bisa dibilang nggak mahal menurut gua sih kalau nonton Slipknot. Berapa kemarin ya, 2 juta kali, murah lah gitu ya. Kemarin gua nonton Limp Bizkit di Bali aja berapa, gua lupa, 100.000 kali ya, tapi ongkosnya ke Balinya mahal banget anjir. Naik Lorena 450.000. Gua bareng si Ucup Lambang, temen gua, dia kerja di Jogja tapi waktu itu masih di Jakarta, berangkat bareng. Dadakan sebenarnya karena sebenarnya nggak punya duit waktu itu, tapi ya kita paksain, kapan lagi, ini setahun sekali. Nah kan mati lagi kan. Jadi audionya kan tetap jalan hidup tapi videonya mati nih. Kita lagi ngakalin gimana caranya biar ternyata kameranya masih kepanasan ya. Ini padahal sayang sekali udah banyak yang live. Udah ada 8 orang ya, belum ada yang komen kali. Kalau ada yang mengerti tentang kamera untuk live nih DSLR, gimana cara ngakalinya, komen dong. Gue butuh bantuan sebenarnya karena gue bukan seorang kameramen atau gue bukan seorang vlogger sebenarnya, cuma ya mencoba untuk ya kita bisa sharing nantinya untuk live streaming kedepannya ya, untuk band live apa segala macem lah. Cuma kan dibandingkan kayak misalnya Venom Studio atau Muncrat TV yang baru dibikin sama anak-anak Jakarta, karena gue terbatas di nongkrong di sini ya. Jadi yang nongkrongan sana ya kalau lagi live tolong dikasih tahu lah kalau yang tahu. Ini belum ada yang komen nih anjing, gua ngomong sendiri udah kayak orang gila. Banyak orang mikir mengkritik pemerintah atau kayak Jering itu mengkritik Ikatan Dokter Indonesia, sebenarnya dianggap gila oleh sebagian orang. Bahkan hari kemarin ditangkap, resmi ditangkap. Ini tentang musik juga bang soalnya. Jering itu SID drummernya kalau nggak salah itu, cuma terlalu lantang ya berbicara dan mengkritik pemerintah. Sebenarnya gue paling malas nih ngomongin politik atau ya yang berhubung pemerintah lah, karena sangat berbahaya ya bagi kita, terutama untuk saat ini gitu loh. Saat-saat virus COVID, kita tidak boleh memberi masukan yang istilahnya bukan ilmunya kita gitu. Kayak kemarin ada yang ngaku dokter, ternyata itu cuma panggilan kesayangan lah apa. Kalau gue nggak terlalu ngikutin berita-berita, cuma sekedar tahu doang sekilas sih. Kalau misalnya untuk detailnya gue kurang tahu, cuma ngeliat oh ini kemarin ada isu yang aku dokter pakar virus atau apalah, ternyata itu ditanya kembali panggilan sayang. Terus ada Jering yang hari ini bukan tertangkap ya, hari ini dinyatakan tersangka, jadinya masuk penjara. Dan juga teman-teman Outsider dan Lady Rose, yaitu fansnya SID, banyak yang mendukung aksi Jering ini, yang tidak takut untuk, bagi mereka kasih itu mengkritik, cuma bagi mungkin Ikatan Dokter Indonesia yang menuntut Jering itu adalah sebuah penghinaan. Nah, pendapat kalian gimana nih guys? Aman bang ya, ada yang komen Bang Risa Hamid nih, aman Bang Risa nih. Tadi sih mati-mati masih nyoba lagi nih. Yang nonton baru 2 nih, nggak ada yang komen juga, baru Bang Riza Hamid nih. Mungkin ya kita harus hati-hati lah dalam istilahnya mengkritik ya, apalagi tentang COVID ini atau tentang pemerintah. Bisa jadi kritikan itu
sebuah penghinaan ya bagi orang lain, karena persepsi orang dalam memandang sebuah statement itu berbeda-beda. Ada yang bilang, wah ini lu begini, ini menghina bukan mengkritik, karena kan misalnya kita nggak menyaksikan langsung dia berbicara dengan intonasi seperti apa atau mimik mukanya seperti apa ya, kalaupun misalnya di teks sekalipun kita nggak tahu dia lagi kan mati lagi nih. Ini problemnya guys, tuh dibilang di sini kameranya terlalu panas, padahal gue udah pakai DC coupler. Gak bisa, terlalu panas. Bagi ada yang punya solusi dong. Ini video testing ya. Bagi teman-teman yang melihat video ini yang udah berpengalaman dalam hal vlogging atau live streaming, ya gue minta bantuannya lah. Itu karena kamera ini lagi-lagi panas, nggak tahu masalahnya apa. Ya sebenarnya masalah yang gampang solusinya adalah ganti kamera ya, dengan kamera yang keluaran terbaru, tapi duitnya yang nggak ada bro, anjay. Mau nyari duit susah saat ini, apalagi corona. Gua juga bukan orang kaya, gua bukan terlahir dari orang tua yang kaya. Ya mungkin sama dengan sebagian kalian semua di sini lah. Mana nih yang live, yang pengen komen tentang tadi ngomongin Jering ya yang masuk penjara, terus tentang dampak virus corona terhadap event tuh banyak yang ditunda. Kayak nanti ini ada gigs hari Minggu nih di Bogor kalau nggak salah, kan kemarin itu hasil tundaan juga ada di Sepatan Tangerang, ada juga tanggal 16 kalau nggak salah. Yang tanggal 16 itu di Bogor, di Sepatan nggak tahu tanggal berapa. Terus ada di Cengkareng, gua lihat pamfletnya tadi berseliweran. Ya gua ngudut dulu dah, capek gua ngobrol. Dampaknya ya yang awal video tadi sebelum shutdown itu terhadap ini juga nanti gua bahas nih, kenapa rokok mereknya kok gudang garam ya. Apa hubungannya rokok sama garam? Harusnya kan gudang tembakau gitu loh. Sama beras, kenapa beras mereknya Rojo Lele, padahal dia jual beras, bukannya jual lele gitu loh. Wah, Dimas Butrektomi memanggil Bang Dargombes ya. Bang Dargombes ini salah satu kolektor kebanggaan gue juga. Dia mengkoleksi CD dan juga dia autornya atau adminnya Metal Archive untuk bagian Indonesia ya. Jadi bagi band-band Indonesia yang ngerasa bandnya itu metal ya bisa inbox beliau untuk istilahnya mengarsipkan bandnya untuk bisa dikenang gitu. Nanti dia yang menimbang apakah ini masuk genre metal ataupun bukan, karena beberapa genre yang saya tahu misalnya deathcore, metalcore itu nggak masuk gitu. Spesifikasinya apa? Nah itu bisa ditanyakan beliau lah. Alhamdulillah band saya Abominable Deformment masuk kriteria sebagai band brutal death metal, walaupun saya menganggapnya slamming, tapi tetap bagi mereka itu brutal death metal ya, saya tetap respect lah. Nah mati lagi nih Anjay Gurinjay ini. Kenapa namanya Anjay Gurinjay ini begini nih, ngetes mati.
Ada komenan nih, Dimas Gutrektomi memanggil Dargombes. Ya gimana itu Ku Ipok, ya gimana itu Jai mata melek ya. Wah gua mati-mati mulu guys kamera nih anjay. Perlu kalian tahu gua lagi di Fantech Merchandise nih. Gua begadang di sini dari Tegal jam 2 siang ke Jakarta demi ngetes kamera karena kabel-kabelnya udah dateng. Ternyata begini. Kalau ada yang mau minjemin kamera DSLR atau kamera yang terbaru dengan kualitas video yang bisa Full HD atau paling nggak 4K yang paling bagus bisa Blu-ray ya syukur gitu. Untuk kemajuan musik metal terutama karena sedang pandemi ini kita bisanya apa-apa online paling, karena nggak ada gig atau event yang intens seperti dulu. Hampir tiap minggu, setiap 1 minggu tuh ada event ya gitu. Ku Ipok, ya gimana itu wah ngomongin apa ya, gue lupa tadi. Dimas Gutrektomi, Jai mata melek ya. Iya mata gue melek, tapi ukuran mata, kelopak mata gue kecil, jadi nggak tahu kenapa tengkorak gue ini, jidat gue ini agak gede. Mungkin karena otak gue yang terlalu gede kali ya, jadi berpengaruh terhadap tulang tengkorak gitu. Nih yang lain komen dong, ayo kita membahas apalah yang penting-penting dalam hidup ini. Apa mau tidur apa gimana nih? Gue juga belum tidur bro. Gua besok kerja setengah hari, jadi kerjaan gua besok ini jam 2 siang masuk. Kerjaan gua ya termasuk rahasia di planet bumi ini. Tadi udah dibahas tentang dampak event metal karena pandemi ini, yaitu event atau gigs yang ditunda dan akhirnya berpengaruh terhadap penjualan merchandise. Oh kangen event ya Ku Ipok. Oh ya tentang kangen event ya, sekarang banyak yang ngakalin dengan live streaming ya. Live streaming untuk live seperti Hellcrash untuk nanti itu kayak launching albumnya Sejawat yang terbaru itu dari Street Record, itu merchandise kalau nggak salah, itu yang punya Bosanto. Shout out buat Bosanto yang di Bandung, salut buat perjuangannya dari dulu sampai sekarang ya. Gua tahu walaupun utang partnernya bermiliar-miliar ke beliau, tetap jalan merchandise ini. Karena gue juga dulu punya utang sama beliau hampir 100 juta, tapi alhamdulillah bisa selesai gitu ya. Untuk event Ku Ipok sekarang paling bisa streaming yang disajikan oleh misalnya anak-anak Jakarta ya, Muncrat TV, itu bisa dilihat di page-nya. Nah mati lagi nih masalah nih, kampret. Oh Bang Dargombes sudah bangun Bang. Shout buat Bang Dargombes, pecinta kucing ya. Beliau juga seorang kolektor untuk kaset dan CD dan vinil, nggak tahu karena dia nggak pernah foto vinil. Sepertinya kaset dan juga CD, dan juga beliau ini mengkoleksinya itu bukan kayak gue ya. Kalau gue misalnya satu band keluar album A terus di reissue lagi, gue nggak beli reissue-nya karena gue udah cukup yang ini untuk didengarkan. Tapi kalau beliau tetap membeli karena melihat misalnya ada perbedaan untuk CD-nya itu, baik dari segi sound ya, mungkin di mastering mixing ulang atau cover album yang berbeda, atau angka
hand numberingnya juga gitu loh. Salut lah buat Bang Dargombes, ini salah satu yang memegang Metal Archive untuk wilayah Indonesia, dan juga IDDM juga kalau nggak salah beliau, IDDM Forum gitu. Pokoknya gua salut dan respect terhadap mereka yang istilahnya mau berjuang di dunia musik metal, terutama bagian underground ya, karena lirik-lirik kita begitu ekstrim, makanya disebut underground. Kalau masuk ke upper ground jadinya malah nanti kayak Jering misalnya, itu mengkritik Ikatan Dokter Indonesia sehingga dianggap sebagai penghinaan gitu. Karena lirik-lirik di dunia musik metal atau khususnya underground ini sangat gimana ya, ekstrim lah, namanya musik ekstrim itu liriknya ekstrim ya. Tapi untuk saat ini kebanyakan didominasi mungkin di Indonesia ya, bisa gua katakan dominasinya adalah musik death metal. Nah, tema-temanya banyakan pembunuhan gitu-gitu. Nah, gua sebenarnya pengennya ya band-bandnya lebih kritis lagi terhadap sosial ya, karena kebobrokan yang terjadi di Indonesia, kita nggak usah ngomong siapa lah gitu loh, karena ya pada realitinya sebenarnya kita nggak tahu yang salah di pihak mana, di atasnya apa tengahnya apa bawahnya gitu ya. Mati lagi lah kampret. Anjay Gurinjay sesuai nama acaranya, Anjay Gurinjay. Kamera belakang mana? Pakai apa iPhone? Mati-matian lagi ya guys. Oke, kita membacakan Dimas Gutrektomi bahas gimana kelanjutan event Tangerang Jaya. Oke, kalau untuk ngomongin Tangerang, karena gua STM udah di Tangerang dan gede di Tangerang ya, jadi Tangerang itu yang masih untuk aktif saat ini untuk bikin event itu Dera dari Taplak Production, juga Tangerang Metalhead mungkin ya. Tangerang Metalhead itu campuran dari yang diketuai Mas Adi, owner Bizarre Sound Production yang dulu di zona di Cimone, sekarang pindah di Bitung, Tangerang Kabupaten, yang bikin Tangerang Bersatu waktu itu. Juga beberapa IO seperti Ikul dari Gotika Production yang banyak banget kontroversi ya beliau, tentang dulu ada pembajakan artwork Indonesian black metal lah dicetak tanpa izin dan banyak kontroversi, tapi beliau tetap menghadapinya ya. Tetap salut gue sih dengan semangat orang-orang yang mau bikin event ini, karena emang nggak mudah bro. Gue aja bikin bareng anak-anak Euro Slam Clan di Slam Emergency banyak sekali kendala di hari H, dari mulai venue yang nggak tepat waktu atau sound system yang tidak sesuai ekspektasi kita dan bla bla segala macam lah. Jadi bikin gig atau event ini tidak mudah bro, nggak semudah yang kita lihat. Wah, lalu kita kritik, wah soalnya jelek nih, atau wah banyak jebolan nih gitu loh. Karena kita kan memang DIY do it yourself gitu. Apalagi itu Dimas lagi di DDF chapter Tangerang gak jadi nih Jay, tadinya diadain tahun ini jadi ditundul. Oke guys, buat Dimas ya, untuk IDDF Tangerang itu yang mau bikin kalau nggak salah Putu Production ya, dari bang siapa gue lupa, dia gitaris SOX zaman dulu gue STM, dia itu bandnya mau
Immobilizer kalau nggak salah. Ya diundur karena pandemi ini, izinnya juga ditunda, jadi kita harus menunggu untuk panitianya mengumumkan kapan akan diadakan. Ya intinya nunggu selesai pandemi inilah. Dan juga itu IDDF Tangerang sebenarnya ada kontroversi juga, karena yang ada ini tuh ya dari pihak Kutu Production itu dianggapnya sebagai Tangerang Kabupaten ya, yang seharusnya kalau menurut anak-anak Tangerang harusnya dipegang Tangerang Kota. Tapi sebenarnya is oke, siapa aja yang mau bikin itu bagus gitu. Ya Bang Yanis Yusuf namanya, cuma panggilannya siapa gue juga lupa. Oke guys, mati-matian mulu. Gua nggak tahu nih solusinya apa. Sepertinya harus ganti kamera, dan kamera ini udah gua beli lumayan lama, jadul, jadinya harusnya beli yang terbaru, tapi duitnya kagak ada nih, gimana dong. Anjing, ternyata jadi influencer, podcaster atau apalah ini gak gampang ya, ngoceh mulu, apa butuh minum mulu air putih, ngudut. Bang Yanis Yusuf namanya, ya Bang Yanis Yusuf. Gue lupa, yang pasti itu Kutu Production yang waktu itu mau ngadain kalau nggak salah. Ya kita tunggu aja kalau untuk event-event itu. Kayak untuk hari Minggu ini ya, untuk Bogor ada event juga nih di Bogor. Kalau nggak salah dari Tangerang ada perwakilan, yaitu Fiskal Kadaverment, band dari Batu Ceper Tangerang yang dulunya band Flaming. Sekarang di album barunya sih kemarin udah memberikan bocoran kepada gua lagu-lagunya. Oh ternyata ganti genre, groovy death metal lah bisa dibilang gitu. Kalau ngomongin genre kan sangat tipis ya, misalnya kayak groovy death metal dan flaming death metal itu perbedaannya sangat tipis. Bedanya kayak groovy death metal itu lebih banyak groovinya daripada riff atau elemen unsur aransemen musik riff yang lainnya gitu. Contohnya kayak Kaluman itu bisa gue bilang groovy death metal, atau di Indonesia itu Venomet dari Jogja juga, yang awalnya juga flaming banget ya, Venomet dari Jogja. Yang drummernya itu Mas Roy Agus dari Dead Vomit. Shout out buat Mas Roy Agus, respect dengan perjuangan beliau dari tahun 90-an udah main musik metal. Dan juga ya bisa dibilang Internal Bleeding juga groovy death metal, Commute Remnant. Jadi pendapat orang tetap berbeda-beda. Ada yang bilang wah itu slamming, oh ini bukan slamming gitu ya, tergantung masing-masing. Jadi gimana cara kita merespek terhadap pandangan orang lain dan pendapat orang lain gitu aja sih. Gitu, misalnya wah itu buat gua groovy death metal bukan slamming, ya lu harus respect dengan pendapat gua gitu. Dan orang lain juga gua respect dengan pendapat orang lain. Misalnya bilang wah Fenomet mas slamming, bukannya istilahnya groovy death metal gitu ya. Respect aja pendapat dia, karena persepsi orang kan masing-masing gitu. Ada komenan lagi bang? Ya Nusip itu namanya band EOSek, asal Parung Panjang bro. Dimas Guterto, saya kenal baik dengan band EOSek, band legend Parung Panjang. Iya kudu nih, kudu nyari kamera. Oke, ada komenan dari Bang Gabel Drop. Ini vokalisnya Drop, atau yang
lebih familiar ya buat gua sih vokalisnya Pilot Virgin, band slamming asal Ciledug. Kalau nggak salah Ciledug ini Tangerang, bukannya Tangerang Selatan ya, karena gua tinggal di Ciledug. Karena gua lihat, gua Google nih, loh kok bukan Tangsel, kata orang Tangsel tapi Tangerang. Bodoh amat lah gua. Oke, dari Gabriel Drop yuk. Yaris Yusuf itu drummer band SOX asal Parung Panjang, bro. Dimas Gudrektomi saya kenal baik dengan band SOX, band legend Parung Panjang. Selain pemain band Bang Yanis Yusuf itu, Yo juga dia sering ngadain acara metal di daerah Parung Panjang. Saya udah pernah beberapa kali main di acara yang dibuat di Parung Panjang. Oke Bang Gabriel Drop dari Violet Virgin, makasih infonya ya Bang. Jadi Yaris Yusuf ini gue juga kenal SOX, cuma gue lupa panggilannya siapa. Kalau nggak salah itu nama resminya. Beliau ini zaman dulu gue STM bandnya Immobilizer kalau nggak salah, zaman-zamannya dulu masih ada apa itu sih, Ahmed the Lord, pokoknya zaman anu eta lah. Oke, dia berarti Parung Panjang. Nah, Parung Panjang ini berarti Tangerang apa Bogor nih? Karena dia bikin Tangerang IDDF chapter Tangerang, berarti kenapa jadi kontroversi ya? Mungkin karena dia dari Parung Panjang, maksudnya jauh dari Tangerang kotanya ya. Tapi kalau misalnya Parung Panjang itu masih di wilayah Tangsel atau Tangerang ya tetap nggak apa-apa. Tetap nggak apa-apa mengadakan, sah-sah aja sebenarnya, malah bagus ada yang mau ngehandle gitu DDF. Apalagi bukan hanya DDF ya, ada acara juga yang namanya Indo Slamnesia, dulu juga udah berkonsep seperti itu. Jadi di setiap wilayah tuh anak slammingnya bikin Indo Slamnesia, chapter mana, chapter Bandung, chapter apa, tapi akhirnya kurang jalan karena beberapa pendiri dari Indonesian Slam itu udah nggak aktif lagi ya. Jadi tersisa kalau nggak salah sisa satu, yaitu si Pungki ya, vokalisnya Murtad atau Gold Instinct, itu yang masih founder asli Indonesian Slam gitu. Oke, ada yang komen lagi tuh, Abi Hipnotis, semangat Bang Jai. Kagak semangat lah, belum ada yang ngasih makan nih. Reply Gabriel, gue Tommy, Bapak satu ini udah bangun nonton juga ya. Oke, jadi Bang Gabriel Drop ini jam 5 juga udah bangun, dia sholat subuh, wirid, zikir dan lain-lain, sehingga gue yakin Bang Gabriel Drop ini sangat beriman ya. Subuh bangun dan lain-lain, jam 6 mungkin dia udah online untuk melihat-lihat kehidupan Facebook. Itu. Anjay Gurijay, panas lagi. Gimana nih Bang? Apa kita lanjut? Gue udah lapar nih, udah mau tidur juga nih guys. Kita bacain beberapa komen dulu baru gue mengakhiri acara, dan untuk ya paling nggak mencari uang untuk beli kamera ya. Kalau ada yang sanggup beliin kamera dengan tipe yang baru-baru ya, kamera DSLR ya, silahkan, gue welcome. Maksudnya tetap bantuin gue, siapa yang punya kamera DSLR yang versinya lebih modern dari punya gue nih ya, silahkan mau bantu gua live dengan kameranya, gua welcome aja. Kita kerjasama aja gimana caranya memajukan scene metal di Indonesia gitu loh. Bukan cuma nanti misalnya kalau nggak live sih gampang sebenarnya buat syuting, nge-shoot tapi nggak live streaming kayak gini. Nge-shoot jadi nggak, kalau nggak live streaming begini nggak bisa interaksi dengan yang komentar. Enaknya live streaming gini kita ngoceh tuh, ada yang komen kita bacain, apalagi tuh
Semangat Bang Jai. Gak begitu kalau nama panggilan Bang. Ah iya Bang Botik. Boting ya SOX bener. Makanya itu gue heran namanya tadi terlalu formal bro. Nah, Gabel Drop, Violet Virgin Slamming asli produk Ciledug Tangerang, Baying Jai Valis. Oke. Berarti Ciledug itu Tangerang, bukan Tangerang Selatan kayaknya sih. Haha, bisa bahaya Presiden Slam kita ini. Ya, namanya gua kenal lu udah berapa lama, Bel? Lu bangun sholat subuh, zikir, wirid, nyantunin anak yatim gitu. Wah, mau gimana ya? Jujur ria apa gimana? Enggak juga. Gue tahu lu lah gitu loh. Kalau gua sih levelnya masih belum kayak lu. Gua mah sholat aja ya, nggak usah diomong lah gimana gua. Oke. Terima kasih buat yang udah nonton testing untuk live video untuk menggunakan kamera Nikon DSLR D3200 yang ternyata cukup jadul ini. Walaupun sebenarnya kualitas videonya bagus, cuma untuk ketahanan panasnya dipakai terlalu lama ini nggak kuat Nikon ini. Mungkin ada yang punya solusi, bisa kerjasama untuk wah Bang Rio Pambudi nih yang maha slam, anjay gurinjay. Ampun Bang Rio Pambudi ini vokalisnya Osmed atau dulu dipanggil Sosmed atau Ngemet. Nah, Sosmed ini udah keluar 2 album, 2 promo kalau nggak salah. Salut lah buat Osmed yang makin dewasa ya musiknya tanpa harus mengubah genre musiknya yang sudah ada dari album pertama gitu. Jangan terlalu jujur Om Jai. Udah, ini gue mau udahan sebenarnya. Udah mati-matian mulu nih, kameranya gede gue anjay. Gue panas lagi tuh kameranya. Yang punya kamera DSLR dong yang model-model terbaru bantuin gue buat kita bikin interview kayak apa, ngobrol ngegibah kayak apa gitu. Wah anjay gurinjay, matinya doang ini padahal udah banyak yang. Wah, syarat buat Rio Pambudi yang udah bangun, jangan lupa bahagia Bang sama hari ini. Kerja apa enggak nih? Gabel Drop, jangan terlalu jujur Om Jai, takut salah. Hahaha. Yang maha slam Dimas Ipoy. Janda mana janda? Waduh, kalau ngomongin janda mah di sebelah rumah sini ada sebenarnya, cuma gua gimana ya untuk berhubungan lagi dan bercinta itu kayaknya udah nyerah lah gitu loh. Curhat dikit gua nih, apa ya, kayak gimana ya, kalau cewek-cewek nembak gua karena kegantengan gua dan ketampanan gua ya gua malas banget sebenarnya. Jadi gua pengennya cewek-cewek itu nembak gua karena ngelihat ketulusan gua dan budi pekerti gua yang luhur gitu, dan istilahnya omongan gua yang selalu menghormati orang tua dan lain-lain gitu. Ada lagi nih Nabil Haji, udah sholat subuh belum Jai? Oh Nabil ya, Nabil Malaysia nih, Nabil Ali yang basisnya Bunuh Diri kalau nggak salah. Jadi ini nggak tahu soalnya gue nggak bisa lihat profilnya ya. Udah sholat subuh belum Jai? Saya belum sholat subuh. Jadi Nabil Ali ini kemungkinan basisnya Bunuh Diri, band Bunuh Diri ya, dari Malaysia ini. Jadi genrenya itu slamming, brutal death metal. Beliau juga sangat aktif di Malaysia untuk urusan bantu-bantu teman bikin event ya.
Padahal jam segini udah mulai pada ramen yang bangun, tapi ya ternyata kendala di kamera gua gitu, dan gua yang kelaparan dan belum tidur nih. Ngantuk sih enggak, cuma gedeg aja nih kamera DSLR gua nih anjay. Kalau ada yang punya kamera DSLR dengan model yang lebih baru dari kamera gua ya silakan, kita kerjasama untuk live streaming sih sebenarnya yang gua mau, karena live streaming ini bisa interaksi antara gua dan fans apa ya, teman-teman lah, bukan dibilang fans, gua kan bukan artis. Asyap. Kalau gua sih biarpun ini ya apa ya, bantuannya lah yang biasa live streaming atau kameramen yang punya kamera mahal. Kalau gua sih ya karena orang miskin ya. Oh iya, Bang Nabil gitaris ya, bukan basis. Perasaan dulu soalnya di band Big Society memainkan bass ya. Shout out buat kawan-kawan dekat Malaysia, Bang Nabil. What the fuck? I'm gonna fuck you up. Shit, man. Oke guys, kita akan mengakhiri pagi ini dengan ya, I'm fucking tired, but I'm still gonna live someday with new camera when I buy or friend borrow me and you. I don't know man, but still I want do something useful in my life, like Asyap man, Atta Halilintar doing fucking vlog and make a billion. I don't know how to get that big of viewer, but I will try someday. Just for fun, but when I'm got a million viewer, I will thanks to everyone. Oke guys, selamat tidur bagi yang belum tidur, selamat beraktivitas yang kerja dan baru bangun, yang nyoli ya nyolinya yang teratur, pakai sabun, jangan pakai balsem. Yang punya istri yang indahoy ya indahoy dulu pagi-pagi sebelum kerja, kan enak tuh gitu. Makanya tidurnya jangan pakai kancut, pakai sarung aja. Terus bininya tuh jangan pakai BH. Gitu aja ya, masih jadi misteri ya untuk tes kedua. Nanti mungkin kita akan membicarakan tentang BH. Jadi BH ini adalah kependekan dari sesuatu kata yang kita nggak tahu apa sih kepanjangan dari BH. Ada yang tahu nggak bro? Atau bisa di Google dulu, nanti gua research. Kita akan membahas BH, tetap kenapa namanya BH dan historinya, sejarah dari BH, dan siapa yang pertama kali membuat BH di dunia. Oke? Bangga Bedrop, jangan lupa sarapan nasduk dulu, Presiden of Lem. Oke siap bang. Gua sih biasa sarapan apa ya, lontong sayur. Yaudah, terima kasih untuk semua yang udah komen dan viewer gua. Goodbye everyone, thanks for watching me. See you next round. Bye bye.